Ki Mercon akan mendatangi Bos Martin ya. Jadi Bos Martin ini 1 tahun saya duel terus dengan Mat Keling ini. Sekarang Mat Keling udah bantu saya dan saya yakin Bang Keling ini bisa soal Bos Martin, sahabat. Bang Keling, ceritain gimana itu Bos Martin itu sebenarnya kayak gimana? Jadi awal satu yang paling kaya mungkin dia mempunyai banyak harta, tak tahulah hartanya dari mana, itu bukan urusan pula, dan spiritual yang lain. Jadi sengaja kita pecah karena anak-anak buahnya Martin ini satu, dia dengan sendirinya pasti ada oknum-oknum dukungnya pula dia. Saya ini lagi ternak kenapa pula ikan lele? Ternak jangkrik ya. Jadi yang mau mesen jangkrik, mantap Ki, setuju kalau spiritual bersatu ya, kita bersatu ini. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Dan kok ulah potong tungguin lah Mang Oden. Bos. Udah. Cek audio. Tes 1 2 3. Percobaan. Dicoba dijajal. Audio. Sahabat. Biasanya kalau live di mobil itu suara ini audio. Oke, sip sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Mercon Official, ngebrusut ngebudagdag haram jadah sia mambu ndog. Pada kesempatan sore hari ini Ki Mercon akan mendatangi Bos Martin ya. Jadi Bos Martin ini udah kurang ajar menurut saya ya. Jadi saya ini ditantang gitu ya untuk duel sahabat dengan Bos Martin di suatu tempat. Nah, ini kita dalam perjalanan dan saya di sini nggak sendiri sahabat ya. Saya ditemani oleh Bang Keling. Nah, Bang Kelingnya ada di depan, kameramen syuting dulu. Nah, kebetulan Bang Keling ini yang bawa mobilnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Jadi sahabat, Bang Keling ini dulu musuh saya bebuyutan sahabat. 1 tahun saya duel nggak beres-beres sama Bang Keling ini. 1 tahun pula ya? Iya, 1 tahun nggak beres-beres lawan Bang Keling ini, susah ditobatin. Dulu Bang Keling juga preman besar sahabat. Gurunya Codet, gurunya Wan Kodok, gurunya Mat Suling ya kan. Sekedar guru pula. Iya, 1 tahun saya duel terus dengan Mat Keling ini. Sekarang Mat Keling udah bantu saya dan saya yakin Bang Keling ini bisa membantu saya ngeberantas preman-preman atau mafia-mafia besar yang lainnya gitu sahabat ya, yang mana preman-preman ini meresahkan sahabat ya, malak. Bahkan preman-preman ini juga pada nyembah pohon, nyembah musik gitu ya, style musik gitu ya, musik di sambil joget nyembah musik gitu. Aliran apa juga kita sesat juga, makanya kita berantas gitu sahabat ya. Dan di sini kami ini bukan mau ngalahin preman sebenarnya, mau mengajak mereka gitu loh ya, mau mengajak mereka dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Bukan berarti kami juga ini baik, enggak ya. Jadi saling aja mengingatkan gitu ya. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu gitu. Jadi
Oh, tenan lah intinya mah ya. Oh, tenan ya. Nah, itu sekilas tentang Bang Keling. Kadang-kadang kan penonton mungkin ada yang baru tahu, di komenan banyak tuh, Ki Mercon emang Bang Keling udah tobat? Kalau udah tobat alhamdulillah bisa bantu-bantu. Ya udah tobat. Udah lama ikut saya, cuman kemarin-kemarin ini saya suruh tapa dulu sahabat untuk mengisi keilmuan hikmah gitu sahabat ya. Bang Keling ini puasa, tapa, olah kebatinan lah gitu. Sekarang gantian Bang Samir yang istirahat, yang saya suruh tambah ilmu lagi gitu. Saya juga nggak tahu Bos Martin ini wujudnya kayak gimana mukanya ya. Apa ganteng gitu kayak Aliando, apa serem, saya juga belum pernah ketemu sama Bos Martin gitu. Tapi saya yakin mungkin gantengan saya sama Bos Martin malah, insya Allah ya. Nah, yang tahu Bos Martin ini Bang Keling, mungkin selebihnya saya apa ya, saya kasih kesempatan Bang Keling ini untuk menyampaikan soal Mad Keling, soal Mad Keling lagi, soal Bos Martin sahabat. Bang Keling, ceritain gimana itu Bos Martin itu sebenarnya kayak gimana? Jadi awal mula si Martin ini beranjak dari mana kita apa pula ya? Ya mungkin sahabat pula banyak yang belum tahu yang di mana si Martin ini ataupun disebut Bos Martin. Dulu kita ini salah satu apa pula ya? Satu pendirian grup yang dibilang grupnya ini pun kayak mana, disebut grup preman ataupun ketua-ketua preman. Jadi Martin ini mungkin dulu tidak terlalu terkenal tidak terlalu terkenal dengan kekuasaannya, dikarenakan dia pun bukan apa-apa dulu sahabat. Jadi sebelumnya aku lanjutkan dulu, posisi kita pun sekarang kita sedang berjalan menemui si Martin, karena tadi Martin pun tak ada, tapi dia sudah mengirimkan lokasi. Beberapa kali dia mengirimkan lokasi, kita pertemuan dengan dia, dan tidak ada satupun yang datang, cuma antek-anteknya saja yang datang. Jadi Martin, makanya kenapa disebut Martin sekarang itu banyak orang yang tahu, dikarenakan apa pula ya? Karena awal mulanya dia berbuat onar, menyerang spiritual. Jadi dia terkenal, banyak orang yang tahu. Jadi mungkin begitu pula ya, preman-preman ini yang menyerang spiritual namanya jadi terkenal. Tapi kita pun aku pun mengakui bahwa Martin ini tidak sembarangan orang dia pun. Jadi dia punya kekuatan, dia punya anak buah yang banyak, dia punya antek-antek pun ratusan ataupun ribuan pun bisa jadi. Dia punya markas ataupun wilayah sangat banyak sahabat. Jadi wajar saja. Jadi wajar saja dia menjadi penguasa, dikarenakan mungkin karena sekarang kekuatannya itu yang luar biasa. Betulnya kayak gini, preman-preman ini mempunyai kelemahannya masing-masing. Jadi yang dimana Martin pun banyak orang yang bilang dia ini hebat, dia ini kuat. Sebetulnya bukan karena hebat ataupun kuatnya, cuma dia menang satu karena anteknya banyak. Yang kedua dengan strategi dia, dengan kelicikannya, jadi dia bisa menang. Makanya buat para spiritual ini dimanapun berada, untuk yang menghadapi Bos Martin ataupun si Martin bodoh ini, kita pun harus waspada, harus pintar-pintar pula mengatur strategi. Jadi kita pun tak boleh lengah semuanya. Makanya Martin sekarang lebih pintar lagi dia, yang dimana menyekap adiknya Sasafaat, Bang Al itu pun, untuk melumpuhkan para spiritual. Dia mengancam spiritual dia dengan caranya menyekap Bang Al itu. Dia pikir mungkin spiritual ini akan berhenti mengejar dia. Dia pikir spiritual ini tidak melanjutkan untuk mengejar dia, tapi dia salah. Semakin dia membuat onar dan semakin dia menjadi-jadi, tingkahnya pun apalah itulah, kita pun akan semakin kejar dia. Jadi buat
spiritual yang lain pula yang mengejar, mungkin ada Ustaz Syafaat juga. Kita juga harus berhati-hati dengan si Martin bodoh ini, karena beberapa kali pertemuan ini tak pernah datang dia. Betul kameramen? Betul. Dan aku pun tadi bersama kameramen yang dimana kita sudah ke lokasi yang dikirimkan oleh si Martin, dan dikirimkan beberapa lokasi oleh anak-anak buahnya Martin. Dan aku pun seolah-olah membawa uang cek dengan 1M dan beberapa sertifikat. Mereka pun mau datang, tapi melainkan yang datang itu bukan si Martin, tapi melainkan anak-anak buahnya itu pula. Jadi mungkin ante-antenya ataupun si Martin ini melihat tayangan ini pun mungkin ada satu yang akan ku sampaikan buat kalian Martin. Jadi siapa tahu mereka lihat pula ya di sini ya. Karena di channelnya Ustaz Syafaat pula Martin ini mengirimkan video kepada Ustaz Syafaat soal penantangan, yang dimana penantangannya ini spiritual yang lain tak usah mencampur dan tak usah mengejar si Martin lagi. Nah sekarang tinggal kubalikan saja sama Martin pula ini. Siapa tahu dia lihat pula kan videonya ini. Martin, untuk ante-antenya ataupun kerocok-kerocoknya Martin ini, hati-hati kalian ya. Kalian pikir ini siapa pula? Kalian preman, aku pun preman. Kalian punya anak buah, aku pun punya kawan-kawan. Kalian punya masa, ayo kita mau bermain masa kayak manapun aja jadi. Jadi tak usah kalian ini Martin sok-sok berkuasa di wilayah kalian ini. Kalau kalian tak mau diganggu oleh spiritual, cukup kalian yang benarlah hidup. Tak usah mengganggu orang lain, tak usah memeras orang lain, dan hentikan bisnis-bisnis kalian itu, bisnis haram kalian itu ya. Dan mudah-mudahan pula kau lihat Martin video ini pula ya. Dan siapa tahu kok terpancing buat bertemu dengan aku pula. Jadi tak usah banyak-banyak bacot mau bertemu dan akhirnya kau tidak bertemu denganku. Nah jadi sahabat, si Martin ini ku bilang apa pula ya, dari zaman-zamannya dulu ini Martin, mungkin ya aku bilang yang paling kaya dia lah. Satu yang paling kaya mungkin dia, mempunyai banyak harta, tak tahulah hartanya dari mana, itu bukan urusanku sebetulnya. Tapi dikarenakan aku pun mendengar warga-warga ataupun daerah-daerah sekitar yang diperas oleh anak-anak buahnya Martin, jadi aku ikut campur jadinya. Yang dulunya aku tak tahu hartanya dia dari mana, jadi sekarang pun aku tahu. Ternyata hartanya Martin pun dari memeras, yang dimana memeras pedagang-pedagang kecil, tempat-tempat, dan mendirikan apa pula namanya itu, tempat-tempat dugem. Jadi begitulah, menggiurkan memang. Coba uangnya uang haram pun buat apa Martin? Dan untuk si Martin pula sahabat, mungkin target kita pun bukan sekedar untuk menobatkan Martin, untuk menghabisi Martin, untuk menghabisi anak-anak buahnya, tapi melainkan untuk menyelamatkan adiknya Ustaz Syafaat, yaitu Bang Al, yang dimana adiknya Ustaz Syafaat itu disandra oleh si Martin bodoh ini. Makanya kita akan selamatkan adiknya Ustaz Syafaat ini. Dan sebetulnya banyak juga spiritual yang lainnya membantu. Makanya untuk para sahabat ini, kenapa tidak bersatu dengan Ustaz Syafaat? Percuma berjalan kalau tidak bersatu sahabat. Kita pun punya strategi, kita pun punya perjalanan yang dimana sudah kita kita susun untuk mengalahkan kerocok-kerocok ataupun si Martin bodoh ini. Jadi kalau kita langsung di tempat satu itu, takutnya mereka ini mengatur strategi untuk menjebak kita, dan pada akhirnya nanti kita semua gitu loh yang jadi jadi sasaran babi buta si Martin ini. Jadi makanya kita dipecah semuanya. Kim Mercon pun, aku, Ustaz Nasihin pun sudah tahu semua soal ini, dan Ustaz Syafaat pula, dan spiritual yang lain. Jadi sengaja kita pecah, karena anak-anak buahnya Martin ini satu banyak, dan antek-anteknya pula ini banyak.
Apalagi Martin ini, aku pun apa pula ya, Martin ini tak mungkin dia berdiri dengan sendirinya, pasti di balik Martin ini masih banyak-banyak mendukung Martin, termasuk ketua-ketua gembong-gembong preman ini masih banyak. Makanya tak mungkin pula nih Martin sendirian. Jadi aku tahu Martin kayak mana lah. Untuk kelancaran hari ini pula sahabat, mungkin strategi yang akan kita lakukan ini, satu, sebetulnya sudah beberapa kali pula kita ke lokasi-lokasi Martin dari kemarin pula ya kameramen ya? Iya betul. Jadi kameramen sudah ke tempatnya Martin, ke lokasi Martin, ke markasnya Martin, dan ke markas preman-preman, tapi tetap saja Martin tak ada. Dan kenapa Martin ini tak mau bertemu denganku ya, aku pun tak tahu. Tapi melainkan malah selalu bertemu dengan Nusa Sapaat pula ya. Yang aku tahu mungkin kayak gini, Martin itu sudah mendapatkan adiknya Nusa Sapaat, yaitu Bang Al. Jadi dia lebih banyak dengan Nusa Sapaat. Mungkin bisa memeras uangnya Nusa Sapaat ataupun apalah pula itulah, tapi tak mau bertemu denganku. Ya, bukan aku merasa jago pula di sini ya. Memang kalau melawan preman ini kita harus sombong sedikit lah. Kita harus apa pula ya, arogan sedikit lah, tapi dengan cara berhati-hati pula sahabat. Karena mereka ini preman-preman si Martin ini sangat pintar pula dia memancing emosi-emosi para spiritual. Berjanjian cuma satu orang, tapi akhirnya si Martin ini membawa pasukan-pasukannya. Sudah ada contohnya pula kan, pertemuan dengan Nusa Sapaat. Dia berjanji datang satu orang, tapi akhirnya bawa anak-anak buahnya. Jadi makanya kita pun atur strategi seperti itu sahabat. Nah, untuk kali ini kita sudah dapatkan informasi yang dimana mungkin aku mempunyai anak buah. Bukan anak buah, aku sebut kawan lah. Jadi mohon maaf pula sahabat ya. Jadi apa pula ya, hidup-hidup yang dulu itu seolah-olah kebawa yang sekarang, seolah-olah jadi bos, padahal bukan bos lagi pula aku ini. Jadi aku mempunyai kawan yang dimana dulu itu adalah anak buahku dulu anak buahku, dia ikut denganku, sekarang sudah bertobat bersama ikut dengan Kim Chan pula. Dan kita dapatkan informasi dan dia melakukan penyamaran yang dimana mengikuti pergerakannya si Martin, larinya kemana si Martin kita kejar, seperti itu. Dan aku pun dapatkan informasi dan kita akan ke tempatnya si Martin ini bersama Gimcon, bersama kameramen, dan aku dan Nusa Sapaat pun sudah diserlokkan lokasinya pula, dan kita pun akan meluncur ke sana. Dan mudah-mudahan pula sahabat, Martin ini cepat-cepat kita tumbangkan lah dia. Walaupun tak bisa tumbangkan ya kita habiskan lah dia. Kalau tidak bisa dihabiskan kayak mana, kita makan saja si Martin itu. Mungkin untuk lokasi yang sekarang ini katakanlah lebih ekstrim lagi sahabat. Dia memiliki tempat yang dimana gedung mewah. Aku dapatkan informasi gedung mewah ini mungkin premannya ini banyak-banyak, besar-besar pula. Premannya ini sudah mempunyai ilmu-ilmu kanuragan ataupun apalah. Karena di balik Martin dan bersama anak-anak buahnya ini tidak mungkin tidak mungkin pula dia dengan sendirinya, pasti ada oknum-oknum dukungnya pula dia. Karena apa, preman-preman ini mempunyai tenaga dalam, tak lain pasti ilmu-ilmunya dari dukun pula. Jadi ya aku pun penasaran berguru dari mana dia. Tapi yang pastinya dulu kita pun satu perguruan. Dan aku pun tak sangka Martin jadi seperti ini. Karena apa pula ya, yang ku tahu dia ambisinya terlalu tinggi. Ambisinya terlalu apa pula? Terlalu menginginkan kekuasaan, harta. Jadi banyaklah. Sama halnya seperti aku dulu, sahabat. Perempuan mau, uang pun mau banyak. Wilayah pun mau aku pegang semua, kayak mana kan?
serakah kali jadi manusia. Itu dulu. Tapi untuk sekarang aku tidak. Jadi sebetulnya yang aku mohonkan tuh sekarang tuh kawan-kawanku yang dulu ketua-ketua premannya ataupun gembong-gembong mafia-mafianya itu ikut-ikut bertobat lah. Jadi biar di negara kita ini, di Indonesia kita ini tak ada oknum-oknum preman yang memeras dan sok-sok jago. Jadi kasihan pula sahabat, kalau misalkan ada oknum-oknum preman seperti itu tuh, jadi warga-warga pun tak tenang. Kalau kita berjalanan kayak manapun, ada preman di palak lah, apalah itulah, jadi tak tenang. Jadi makanya kita berantas sampai ke akar-akarnya, termasuk si Martin ini. Dan untuk sahabat mungkin ada pertanyaan dari sahabat pula soal Martin ini, nanti aku kasih tahu. Bacakan kameramen. Ada yang mau bertanya tidak sahabat? Martin ini kayak mana kameramen? Belum ada. Jadi buat sahabat mungkin belum tahu soal Martin, siapa Martin, tinggal di mana Martin. Insyaallah nanti aku kasih tahu. Yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Selagi kita melakukan perjalanan, dan ini informasinya sangat penting pula buat sahabat semua. Oke, saya akan bacakan komen nih. Karena hati-hati Bang, banyak pasukannya. Ya, pasukan Bang Martin ini yang saya tahu pasukan elit ya, pada pakai mobil sahabat. Betul. Ngeri juga kita kan, sedangkan spiritual ya begitu. Mobilnya aja ngebul semua sahabat spiritual ya. Martin lebih bagus pula ya. Martin hebat-hebat mobilnya. Udah bore up. Board up. Apa namanya bahasanya? Remap, udah di remap HU. Kencang-kencang lagi mobilnya. Waduh, kalau diajak balap mobil kan susah. Spiritual nggak ada yang punya mobil kencang sahabat. Baca komen Ki ya, ini dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Komariah. Jelma mana ya si Komariah ya? Martin itu asalnya dari mana? Dari mana Ling? Martin itu asalnya sebetulnya dia berpindah-pindah tempat ya. Pindah-pindah dari tempat. Jakarta kemana, Medan kemana saja dia. Jadi asalnya kita juga nggak tahu, mungkin Bang Sapaat yang jelas. Ya. Bang Sapaat yang tahu, yang jelas Ya. Martin ini pindah-pindah gitu. Pindah pula. Ya namanya mafia ini, mafia. Iya. Yakin sama Allah Ki? Iya, yakin lah ngarang. Apa Bang Al udah ketemu belum sahabat? Ini kita mau bantuin Sapaat untuk mencari Bang Al ini. Ki kemana Ki Mercon jarang lab? Lagi ngeburus, ngebudagdag. Lagi ternak ini sahabat, saya ini lagi ternak. Kenapa pula ikan lele? Ternak jangkrik. Ya, jadi yang mau mesen jangkrik, yang punya hobi melihara jangkrik, ke saya sahabat ya. Saya ini ternak jangkrik lagi seru-serunya gitu sahabat. Saya ini pesan jangkrik ke saya ya kalau ada yang mau mesen jangkrik. Jangkrik. Bukannya buat burung jangkrik gitu, Bos? Iya bisa buat ngasih makan burung. Komenku selalu dilewati, ini dibaca. Assalamualaikum Bang Keling dan Ki Mercon Jember hadir. Siap Jember ya. Salam buat Jember. Jember itu di mana? Jawa Barat. Jawa Jember. Timur. Jawa Timur kali ya, Jember ya. Di mana Jember itu? Jember. Jember. Semangat terus, tetap waspada Ki, siap. Bang, salam dari Bengkulu. Woi, mantap dari Bengkulu. Ya, dulu saya punya saudara orang Bengkulu. Bukan dulu ya, sampai sekarang gitu. Sehat-sehat Bengkulu ya. Jadi ada yang menikah dengan om saya, perempuannya itu orang Bengkulu. Woi, cantik-cantik orang Bengkulu tuh. Cantik-cantik pula lah. Cantik-cantik. Ki, kenapa nomorku diblokir? Tega amat Ki. Berarti rese. Ya. Kalau nggak sering miss call, kemudian sering WA yang ya mohon maaf, ya saya juga nggak tahu lah ya. Mungkin kepencet admin kali. Admin. Chat. Lagi ternak janda mungkin Ki. Oh, janda libur dulu. Libur. Ya.
Lagi men. Dipending dulu. Dipending dulu jandanya ya, ini ngurus preman dulu. Waduh, gara-gara Ki Merconnya main janda, ini preman semakin merajalela, ini semakin keluar. Banyak yang keluar pula ya. Jangkrik bos, siap. Mantap Ki, setuju kalau spiritual bersatu. Ya, kita bersatu ini. Nanti malam kita akan bertemu. Kalau nggak malam tahu nggak besok ini. Ya, yang penting kita lihat keadaan ya. Karena Martin ini licik. Jember, Jawa Timur, siap. Hai Ki, apa kabarnya? Baik. Assalamualaikum, hadir terus Manado. Oh, Manado. Woi, Manado ini bakem-bakem. Semok-semok nih orang Manado ya. Putih-putih. Siap Manado. Salam buat keluarga ya, Bang Zulkifli Moko. Spiritual pahlawan tak dikenal, tapi jasamu selalu kukenang. Kaulah pejuang tangguh tanpa pamrih, ikhlas dan tulus membantu masyarakat. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezekimu. Amin. Rosa. Amin aja ya. Dalam kali. Amin, amin. Jember Jatim. Oke ya, siap. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Kok ya Ki, cuma canda Ki, kasihan Bang Al. Oh, ini berangkat, kita mau bantu Bang Al. Berangkat, kita sedang berangkat pula. Oi penonton, ini belum apa-apa udah bikin saya lemah lagi aja. Aki sama Bang Keling pasti menang. Siap. Supportnya terima kasih. Terima kasih bantuan doanya. Jangan lupa bantuan dananya. Ana maning dan. Jangan janda terus Ki ya. Libur dulu ya jandanya ya. Karena lutut kopong, lemes. Pacitan hadir. Kalau enggak rerse enggak bakal di blok ya Tamas. Ki, kapan main ke Bengkulu sama tim? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ki Mercon dapat janda. Amin. Woi, amin. Assalamualaikum Ki Mercon juga, semua dalam lindungan Allah. Cikarang hadir. Gimana karyawan Cikarang yang mau perpanjang kontrak? Harus ngemprut dulu. Kikuk-kikuk. Ini harusnya Ki Mercon datang ke Cikarang. Itu ini lagi rame pula itu ya? Iya. Itu kayak mana rupanya itu? Gerbek manajer-manajer, leader-leader Harus dihantam itu. Apa supervisor yang cabul-cabul itu ya. HRD-nya pula kan? Iya. Mau panjang kontrak harus ngemprut dulu, staycation. Waduh. Itu sudah melebihi preman pula itu yang begitu Itu tuh. udah kayak dukun juga itu harus berantas. Nanti saya datang ke Cikarang ini. PT-nya masih simpang siur ini. Iya, makanya lagi Tapi sedang dicari tahu pula ya. Ya, udah ada yang angkat bicara. Woi, cantik kali itu yang angkat bicara. Kasihan pula yang punya suami. Iya. Aduh. Gimana kalau karyawannya punya suami? Iya, makanya pula itu. Tapi kadang-kadang ya apa boleh buat sih gitu ya. Yes. Apa boleh buat ya, yang penting Perpanjang kontrak. ya kembali ke diri masing-masing lah itu mah ya. Lanjut. Aduh, kalau bahas ngemprut jadi kagokin. Lanjut. Ki, kenapa ternak jangkrik bukan ternak janda pirang? Karena ternak jangkrik menjanjikan sahabat. Iya, banyak yang minat. Iya. Nanti kita tampilkan jangkriknya ya. Assalamualaikum, semangat Ki, gerebek premannya. Siap. Please Ki, buka blokirnya yang ujungnya 161 insyaallah. Masih lamakah Mas nyampainya? Nah, kita kembaliin lagi ke Bang Keling. Adapun yang tahu lokasinya Bang Keling, Sherlocknya ada di Bang Keling. Saya hanya mendampingi Bang Keling untuk menyelamatkan Bang Al dan menobatkan, mengajak Martin ke jalan yang benar. Kameramen ke Bang Keling lagi aja. Katanya masih lama nggak Bang Keling? Perjalanan sebentar lagi pula sahabat. Tidak sampai malam. Kita pun sudah dapatkan lokasinya pula, yang dimana lokasinya si Martin ini bersama ante-antenya dan membawa adiknya Ustaz Safat itu Bang Al. Iya betul. Nah sekarang itu sahabat, tar dulu tunggu. Sip. Nah sekarang itu kita sedang yang dimana sudah bersatu semua para spiritual bersama Ki Mercon dan aku pun spiritual yang lain, Ustaz Safat pula dan yang lain-lain. Itu sudah meluncur ke tempat dimana lokasinya Martin menyekap adiknya Ustaz Safat, yaitu Bang Al. Ya. Jadi pengajaran preman ini, ke tempat preman ini kita tak boleh mencoba pula sahabat. Jadi untuk para sahabat doakan terus, mudah-mudahan kita semua lancar
dan mudah-mudahan kita pun berhasil tobatkan si Martin, mengajak si Martin itu berhenti di jalan yang tidak benar. Dan mudah-mudahan pula adiknya Ustaz Sapat ini bisa kita selamatkan, sahabat. Karena apa pula ya, si Martin ini satu licik, yang kedua kejam dia. Jam kecil. Kejam dia pula, kejam. Jadi kalau orang yang sudah disandra sama dia, bisa-bisa nanti habis semua orang itu kalau tidak dituruti apa maunya dia. Jadi makanya kita pun berhati-hati pula, sahabat. Berhati-hati melawan si Martin ini, untuk menyikapi si Martin ini. Dikarenakan di tangannya si Martin ini ada adiknya Ustaz Sapat, yaitu Bang Al. Jadi kita tak boleh Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. gegabah. Jadi macam si Martin ini yang dia mau cuma 1, 2, 3 pula ya. Yang pertama dia meminta uang, yang ketiga dia meminta sertifikat, tidak tahulah sertifikat apa pula itu. Yang ketiga dia tidak mau diganggu. Jadi macam mana pula kalau tidak tak ganggu dia, justru hidupnya dia pun mengganggu orang-orang. Jadi kita pun ganggu dia. Sebetulnya sudah diingatkan beberapa kali sama Ustaz Sapat pula. Sudah diingatkan dan sudah berbicara baik-baik kepada si Martin ini. Sudahlah Martin, tak usah kau lanjutkan bisnis kau, dan tak usah kau lanjutkan memeras orang. Sebetulnya sudah berbicara baik-baik. Kita pun sebelum kita melakukan apa pula ya, tindakan yang agak keras, spiritual ini, langkah yang pertama kita memberitahu si orang itu pula dengan secara perlahan. Kalau orang itu tidak bisa dibicarakan secara perlahan, nah kita sikatlah, kita hantamlah. Jadi macam-macam ini. Hantam liantainya pula. Hantam liantainya kan. Sebetulnya cocoknya ini Martin ini bersama anak buahnya ini kalau sudah kalah itu apa pula ya? Didodet liantainya pula itu. Didodet itu apa pula didodet? Didodot. Dodet. Dicolok. Colok. Oh. Biar dia nggak ngeden lagi kalau kan. Iya. Iya makanya. Oh, narkotik namanya. Jadi si Martin ini maunya itu, sahabat. Mau uang bersama sertifikat dan juga tak mau diganggu. Coba macam mana preman-preman buat owner tak mau diganggu, kan bodoh. Macam mana preman-preman tak mau diusik tapi mereka mengusik tempat-tempat sekitar, kan tolol. Jadi macam mana preman-preman ini tak mau diganggu hidupnya tapi mereka malah lebih-lebih mengganggu orang-orang lain, kan apa pula tak punya otak itu. Jadi mohon maaf pula sahabat kalau misalkan aku meladeni preman ini dengan kata-kata kasar, karena preman ini perlu diajak kasar pula, harus diomongkan kasar seperti itu. Jadi untuk meredam amarah kita, untuk meredam emosi kita, biar kita tidak terpancing oleh mereka ini, ya otomatis aku pun suka keluar kata-kata kasar, bodoh lah apalah, bego lah apalah itulah. Jadi jangan dicontoh pula yang itunya ya. Cukup aku saja yang begitu. Jadi harap dimaklum saat aku pun melakukan penggerebekan preman, saat melakukan penghajaran kepada oknum-oknum preman ini. Jadi harap dimaklum kalau kata-kataku kasar. Jadi memang karakterku seperti ini pula sahabat, tak bisa diubah. Tapi memang kalau preman-preman ini macam mana, macam aku pikir ya, sudah beres di tempat bau pula di sana. Jadi susah.
Sebentar lagi lokasinya pula nih. Bentar lagi ya. Nih sebentar lagi lokasinya. Sebentar lagi, tenang. Kita nyampe ke sana. Kalau kita nyampe ke sana, kita habiskan langsung saja dia. Iya, betul. Karena di lokasi sana sudah banyak spiritual sudah berkumpul. Iya. Mana ini? Oh, ini dia. Tuh. Nah. Tenang, aman. Strobonya hidup pula ini. Awas. Mana? Yang mana? Robot kan. Mana sih? Ini bukan. Ini kayaknya. Sudah hidup, sudah mati, sudah. Ini di dekat yang tombol merah. Yang ini? Oh, Sekarang mau ke Serongkong. iya, makanya pula hati-hati. Ayo, kita berjalan. Ya tetap aja meskipun preman diberantas, ya kita mah kalau salah ditilang mah ditilang Iya, aja tilang, meskipun tilang. kita kurang ajar tuh dalar hijau itu. Harusnya dikasih ini pula ya, keringanan. Investasi lah. Investasi. Namanya spiritual. Itu sahabat sering jadi kayak gini sahabat. Bukan menyalahkan pula ya. Sering kita mengejar preman, yang dimana preman ini buat onar, otomatis kan lampu merah itu kan sepi. Kita kencang saja tak lihat lampu merah. Akhirnya kita dapatkan panggilan dari sana. Kita dapat tilang lah. Ayolah Pak, jangan tilang lah Pak. Aduh, bahaya pula, tapi tak apa-apa. Kita taati lalu lintas pula ya sahabat. Tak boleh kita apa pula namanya ini itulah. Jadi untuk persiapan sebentar lagi kita sampai sahabat, sebentar lagi kita ke lokasinya. Mungkin persiapan atau strategi kita nanti lanjutkan lagi. Ya betul. Sesudah ke lokasi karena sebentar lagi nanti kita live lagi. Mungkin ini ku akhiri dulu. Mungkin ada dari Gus, ada mau berbicara? Cukup. Baik sahabat, mungkin ini kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.